Media asing soroti aksi militer Indonesia yang diam-diam kirim armada perang ke Natuna Utara. Cina disebut sedang mengerahkan kapal survei Haiyang DZ-10 ke zona ekonomi eksklusif alias ZEE Indonesia di Natuna Utara. Kapal survei itu diduga melakukan penelitian ilegal di wilayah Indonesia di Natuna Utara. Jika benar demikian, maka Indonesia harus bertindak tegas karena Natuna Utara merupakan wilayahnya. Hal ini diungkapkan peneliti Indonesia Ocean Justice Initiative, Imam Prakoso, yang mengatakan ada kemungkinan kapal survei Cina melakukan penelitian ilegal di sana. Apakah mereka memiliki izin atau tidak? Kalau tidak, jelas ilegal karena kita punya aturan yang jelas terkait kegiatan penelitian ilmiah di laut. Begitulah ujarnya. Namun Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menepis adanya kegiatan ilegal kapal Cina di sana. Luhut kemudian menjelaskan bila Indonesia tak ada masalah dengan Cina di Natuna Utara. Kami tidak merasa memiliki masalah dengan Cina. Namun analis senior dari Australian Strategic Policy Institute, Hong Letu, mengatakan bila Indonesia sangat berhati-hati dalam masalah Natuna dengan Cina. Saya pikir Indonesia sangat hati-hati, selektif tentang bagaimana dan kapan bereaksi, juga menanggapi ketegangan Cina, yang bahkan saya sebut provokasi di Laut Natuna Utara. Begitulah ujarnya. Huang mengira jika para pengambil keputusan di Indonesia akan menyelesaikan masalah Natuna dengan dialog. Akan tetapi, Cina sudah memperkuat armada perangnya dan dialog bukan keinginan mereka. Cina telah memodernisasi kemampuan militernya, merebut kembali pulau-pulau di Laut Cina Selatan dan menumbuhkan ambisi. Saya tidak berpikir kita memiliki waktu seperti yang diperkirakan banyak orang di Jakarta. Demikian kata Huang. Media asing bernama news.org juga mengungkap bahwa pejabat senior Indonesia menjelaskan jika militer Indonesia melakukan upaya tak terpublikasi, tapi tegas di Natuna Utara. Fakta bahwa Angkatan Laut Indonesia dan Bakamla mengerahkan kapal perang dan Coast Guard untuk membayangi Haiyang DZ menunjukkan posisi Indonesia. Tidak harus melakukan tindakan afirmatif seperti menimbulkan konflik atau semacamnya. Hingga saat ini belum ada pemberitaan lanjutan mengenai situasi di Natuna Utara. Berita tentang keberadaan kapal perang asing termasuk 6 kapal Cina yang mondar-mandir di perairan Natuna ikut ramai diliput media asing. Salah satu media yang ramai memberitakan adalah surat kabar dari Qatar, Al Jazeera. Dalam liputannya itu, Al Jazeera menyebut kapal-kapal Cina dan Amerika Serikat telah terdeteksi di dekat perairan internasional. Meskipun di sana kapal-kapal itu tidak menyebabkan gangguan apapun, Angkatan Laut Indonesia dikatakan meningkatkan patroli di sekitar pulau-pulau Natuna di Laut Cina Selatan. Kata Panglima Komando Armada Angkatan Laut Indonesia, Arsyad Abdullah, kepada wartawan, 5 kapal Angkatan Laut dibantu patroli udara telah dikerahkan di Laut Natuna Utara untuk mengamankan daerah tersebut. Arsyad mengatakan kapal Angkatan Laut Amerika dan Cina baru-baru ini telah terdeteksi di dekat perairan tetapi mengatakan mereka bukan gangguan. Menambahkan bahwa mereka masih berada di perairan internasional.
Namun kata Arsyad, posisi TNI AL di Laut Natuna Utara sangat tegas dalam melindungi kepentingan nasional di wilayah hukum Indonesia sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Sehingga tidak ada toleransi terhadap setiap pelanggaran di Laut Natuna Utara. Setelahnya Al Jazeera mengungkap pada tahun 2017, Indonesia mengganti nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Disebutkan pula bahwa perubahan ini adalah bagian dari upaya Indonesia untuk melawan ambisi teritorial maritim Cina. Sudah bukan rahasia umum lagi jika Laut Natuna Utara adalah wilayah primadona bagi para pencuri ikan. Karenanya, slogan "Tenggelamkan" dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti, menjadi sangat terkenal di kalangan generasi milenial. Dalam kasus Laut Natuna Utara, Indonesia juga tegas menolak klaim Cina yang mengacu pada 9 dash line atau 9 garis putus-putus. Garis ini menandakan klaim Cina atas LCS dan Laut Natuna Utara sebagai wilayah tangkap tradisional mereka. Al Jazeera pun ikut membahas soal masalah tersebut. Dilaporkan bahwa Cina mengatakan punya hak atas penangkapan ikan di Natuna karena klaim 9 dash line-nya. Namun, Al Jazeera juga membeberkan bahwa klaim Cina ini telah dibantah oleh negara-negara Asia Tenggara hingga tidak dianggap oleh Permanent Court of Arbitration atau Mahkamah Arbitrase Antarbangsa. Cina belum mengklaim pulau-pulau Natuna tetapi mengatakan memiliki hak penangkapan ikan di dekatnya dengan memproklamirkan 9 garis putus-putus yang mencakup sebagian besar Laut Cina Selatan yang kaya energi. Al Jazeera kemudian membahas konflik panjang yang dihadapi Indonesia dan Cina soal perairan Natuna. Salah satu yang disorot adalah kebuntuan yang dihadapi Indonesia-Cina pada awal Januari lalu. Diketahui, kebuntuan terjadi setelah kasus masuknya kapal penjaga pantai dan kapal penangkap ikan Cina ke Laut Natuna Utara. Karena kasus itu, Indonesia pun dikatakan langsung mengirim jet tempur dan memobilisasi nelayannya sendiri.